Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila. Hari ini kita akan belajar mengenai tayamum dan tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, apa itu tayamum? Tayamum adalah salah satu teknik bersuci sebelum kita melakukan ibadah seperti sholat. Nah, tayamum sendiri kita gunakan untuk bersuci sebelum sholat apabila terdapat indikasi pasien atau seseorang yang sedang sakit tersebut tidak boleh kena air, atau apabila terkena air maka sakitnya akan semakin parah. Nah, kalau ada seseorang yang lagi sakit kayak gini, nah itu boleh banget menggunakan tayamum. Nah, untuk tayamum sendiri, kenapa dianjurkan? Karena dalil dari An-Nisa ayat 103 yang memiliki arti, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, atas kewajiban dari sholat ini sendiri, maka orang sakit pun tidak bisa menghindar dari kegiatan wajib ini. Namun Allah juga berfirman pada surat Al-Hajj ayat 78 yang memiliki arti, Allah sekali-kali tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam beragama. Nah, hal ini menguatkan bahwa sebenarnya walaupun kita sakit dan tetap harus sholat, Allah juga tetap memberikan keringanan. Jadi nggak perlu nih misal orang yang lagi sakit harus berwudu. Padahal mungkin sakitnya nggak boleh kena air nih. Nah, Allah memberikan keringanan dengan cara salah satunya adalah tayamum ini. Baik, setelah ini saya akan melakukan edukasi dan pencontohan kepada pasien yang sedang sakit. Bagaimana sih tata cara tayamum dan sholat apabila sedang sakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nabila yang akan bantu Ibu untuk beribadah pada hari ini. Jadi hari ini kita akan latihan untuk tayamum dan sholat ya Bu ya, dalam posisi sakit seperti ini. Sebelumnya Ibu apakah sudah tahu Bu untuk tayamum? Belum. Jadi saya izin menjelaskan ya Bu. Jadi untuk tayamum itu salah satu teknik untuk mengganti wudhu. Kalau semisal emang sakitnya sedang tidak boleh kena air. Ibu saat ini belum boleh kena air ya Bu ya? Belum. Iya, karena itu saat ini apakah Ibu sudah boleh terkena air Bu? Belum ya. Jadi kalau belum, nanti kita bisa bersuci atau berwudu untuk dengan menggunakan tayamum. Jadi tidak akan menggunakan air, tapi menggunakan debu yang suci. Nah, debu yang suci itu bisa ditemukan di sekitar Ibu nih, misal di tempat-tempat yang sekiranya nggak pernah disentuh, itu kan agak berdebu ya Bu ya. Tapi perlu dipastikan kalau debunya suci, jadi tetap nggak boleh terkena dari kotoran dari hewan maupun dari manusia. Jadi tetap suci gitu ya Bu ya. Untuk gerakan tayamum berarti apakah sudah tahu atau belum? Belum ya. Jadi nanti kita akan praktek di sini juga sama niatnya juga. Jadi untuk debunya kita di sini udah menyediakan padnya Bu ya untuk tayamumnya. Tapi kalau misal di rumah Ibu atau di tempat-tempat lain yang sekiranya nggak ada untuk pad tayamum, jadi bisa menggunakan debu-debu di sekitar aja. Gitu nggak Bu? Oke, mungkin bisa dipakai Bu padnya gini. Jadi yang pertama untuk tayamum adalah kita berniat terlebih dahulu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa ikutin. Nawaitu tayammuma. Oke, setelah ini Ibu bisa bertayamum ya Bu ya. Untuk step pertama itu Ibu bisa mengambil debunya terlebih dahulu Bu. Oke, terus bisa diketukkan Bu. Lalu Ibu bisa mengusap wajah ya Bu ya. Mengusap wajah. Oke, gitu ya Bu ya. Setelah itu Ibu bisa mengambil debunya lagi, tapi di tempat yang kalau bisa belum diambil tadi, biar masih ada debunya. Diambil, terus diketuk seperti tadi lagi Bu. Terus ini bagian tangan yang akan kita lakukan. Yang pertama bagian kanan terlebih dahulu. Jadi untuk tangan kirinya itu akan mengusap punggung tangan yang bagian kanan sampai ke siku. Oke, terus dibalik diputar tangan kirinya yang mengusap ya seperti itu. Terus sampai ke pergelangan tangan aja Bu. Sampai ke pergelangan tangan aja. Diginiin. Oke. Jadi untuk nanti yang tangan sebelah kanan yang bagian telapak tangannya masih ada debunya nih. Jadi enggak terusap sama debu yang udah kita pakai lagi. Tadi buat di tangan kiri. Ini kita pakai buat di tangan kiri ya Bu. Jadi
kita telapak tangannya taruh di punggung tangan kiri, terus sama kayak tadi, masih sama, diusap sampai ke siku bagian kiri, terus diputer bu, diputer, terus sampang sama kayak tadi sampai pergelangan tangan aja gitu. Oke, begitu. Baik, setelah ini saya akan bantu ibu untuk sholat ya bu ya. Ibu apakah sudah pernah bu sholat dengan posisi duduk atau berbaring? Pernah. Oke. Mungkin ibu masih ingat caranya atau udah agak lupa bu? Udah agak lupa. Oke, baik, setelah ini akan saya bantu ya bu ya. Baik ibu, setelah ini saya akan bantu ibu untuk sholat dengan posisi duduk ya bu ya. Permisi bu, bisa saya ambil padnya untuk tayamumnya. Ini untuk posisi duduk, ibu bisa sebenarnya sholat dengan tegak ya bu ya, namun di beberapa gerakan seperti ruku dan sujud itu ibu bisa membungkukkan badan. Untuk rukuknya mungkin membungkukkan badan sedikit, lalu untuk sujudnya lebih bungkuk lagi ya bu ya. Oke, untuk takbiratul ihram, untuk iktidal, untuk duduk di antara dua sujud atau tahiyat itu bisa duduk tegak saja, namun mungkin untuk bagian tangannya jangan bergerak seperti biasa ya bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik ibu, setelah ini saya akan memandu ibu untuk menjalankan sholat ya bu ya. Namun kalau saya boleh tahu, apakah ibu bisa duduk atau berdiri bu? Jadi bisa dong. Bisa. Oke, jadi untuk tiduran nggak apa-apa ya bu ya, karena memang ada keinginannya seperti itu. Nah, yang pertama untuk sholat ini sebenarnya seperti biasa ya bu ya. Untuk bacaannya tetap seperti biasa, namun untuk posisinya, untuk bagian ruku terus sujud itu agak berbeda ya bu ya. Untuk ruku dan sujudnya itu ibu cukup menggerakkan kepala saja. Ibu bisa menundukkan kepala. Untuk ruku itu sedikit, namun untuk sujud itu lebih menunduk lah daripada yang ruku gitu bu ya. Untuk takbiratul ihram, terus juga iktidal, terus duduk di antara dua sujud, atau untuk tahiyat awal ataupun akhir itu bisa seperti biasa saja tiduran bu ya, kepalanya bisa lurus aja. Itu bu ya. Apakah ada mau tanya ini bu? Enggak ada dong. Baik, untuk niatnya juga seperti biasa saja ya bu ya. Mungkin setelah ini ibu bisa langsung saja beribadah bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ilmu ini dapatkan dari video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadahnya teman-teman. Bye bye.